Jika kamu melihat sekilas batik ini, apakah kamu bisa melihat ciri khas kedaerahan yang menunjukkan dari mana batik ini berasal? Jogja, Solo, ataukah Pekalongan? Jawabannya, batik ini justru memiliki julukan Batik Indonesia. Sebelum batik dan penggunaannya berkembang dinamis seperti sekarang ini, dahulu, hingga masa awal kemerdekaan tahun 1950-an, gaya batik yang ada terbagi menjadi dua jenis, antara jenis batik keraton dengan jenis batik pesisiran. Batik keraton adalah jenis batik yang dibuat dan berkembang di dalam lingkungan keraton, Solo maupun Jogja, yang pembuatannya didasari aturan klasik tradisional dan melalui proses meditasi serta berpuasa, sehingga ada filosofi yang kuat di dalamnya. Dan batik pesisir adalah jenis batik yang berkembang di daerah pesisir utara Jawa, seperti Cirebon, Pekalongan, Lasem, dan Madura, yang pembuatannya terpengaruh oleh budaya luar, sehingga lebih bebas dan cerah. Oleh sebab itu, timbul gagasan dari Bung Karno untuk menjadikan batik media pemersatu Indonesia. Batik yang tidak terlalu mencirikan kedaerahan tertentu, supaya seluruh rakyat dapat memakai batik. Gagasan itu disampaikan kepada Hardjonagoro Gotikswan, seorang seniman Jawa keturunan Tionghoa asal Solo yang juga berasal dari keluarga pengusaha batik. Soekarno menyarankan agar Gotikswan menciptakan batik baru yang bukan batik Solo atau Jogja, juga bukan batik pesisiran, tetapi batik Indonesia. Dalam menjalankan perintah tersebut, Gotikswan melakukan survei ke pusat batik dan melakukan perjalanan spiritual ke berbagai daerah dari barat ke timur untuk mencari inspirasi membatik. Tetapi pada akhirnya, inspirasi membuat batik Indonesia didapat setelah Gotikswan ke Bali bersama sang guru, sastrawan dan budayawan Jawa, seorang muslim Tionghoa bernama Dr. Chan Chu Sim. Setelah itu, Gotikswan juga memperdalam pengetahuan pola-pola motif batik melalui Kanjeng Ratu Pakubuwono XI di Keraton Kasunanan, Surakarta. Gotikswan membuat batik Indonesia dengan konsep lunggak seni yang perlahan dimulai di tempat yang pernah digunakan sang kakek untuk memproduksi batik. Dan terciptalah motif sawung galing sebagai motif pertama yang terlegitimasi sebagai batik Indonesia. Ciri khas yang membuat karya batik Hardjonagoro Gotikswan diberi julukan Batik Indonesia adalah sebab adanya pengawinan gaya batik keraton dengan gaya batik pesisiran. Pola khas keraton seperti parang, udan liris dengan warna sogan coklat, putih, dan hitam. Juga pola khas pesisir yang natural dan realis seperti bunga dan hewan dengan warna yang cerah. Berdasarkan penelitian terbaru, di dalam motif batik Indonesia juga ditemukan adanya tambahan pengawinan elemen Tionghoa dan Bali, yaitu seperti penggunaan burung phoenix dari mitologi Tionghoa sebagai motif utama untuk menggambarkan sawung galing. Juga dengan warna kuning kunyit sebagai latar batik pisan Bali yang sebelumnya tidak umum muncul pada batik gaya keraton maupun pesisir. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa itu batik Indonesia? Yuk kita cintai dan kenali batik lebih dalam lagi.